Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Yusri Panardansyah Syamsuddin dengan standbook 225790001. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Regulasi Perlindungan Konsumen di Era E-Commerce. Baik, kita langsung masuk saja ke pendahuluannya. Regulasi perlindungan konsumen di era e-commerce adalah langkah awal yang penting untuk memahami bagaimana perkembangan teknologi, khususnya perdagangan elektronik, mempengaruhi interaksi antara konsumen dan pelaku usaha. Seiring dengan meningkatnya popularitas e-commerce, transaksi jual beli awalnya dilakukan secara konvensional. Nah, kini beralih ke platform digital. Kemudahan dalam berbelanja, pilihan produk yang lebih beragam, serta akses yang lebih luas bagi konsumen di seluruh dunia adalah beberapa manfaat utama dari kemajuan ini. Namun, perkembangan e-commerce juga memunculkan sejumlah tantangan baru bagi konsumen seperti risiko penipuan, produk yang tidak sesuai dengan deskripsi, serta kerentanan terhadap penyalahgunaan data subsidi. Dalam konteks ini, regulasi perlindungan konsumen menjadi sangat relevan untuk menjamin bahwa hak-hak konsumen tetap terlindungi di tengah pesatnya perubahan teknologi dan pola transaksi. Regulasi perlindungan konsumen di era e-commerce bertujuan untuk memberikan kerangka hukum yang jelas bagi pelaku usaha dan konsumen, mencegah penyalahgunaan, dan menegakkan hak-hak konsumen termasuk hak atas informasi, keamanan, kenyamanan, dan ganti rugi. Selain itu, regulasi ini juga mendorong terciptanya kepercayaan antara konsumen dan pelaku usaha yang menjadi salah satu faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Nah, kita masuk ke rumusan masalahnya. Di sini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi elektronik. Yang kedua, mengapa konsumen di Indonesia masih kesulitan mendapatkan perlindungan di bidang perlindungan konsumen. Yang ketiga, apa upaya pemerintah untuk mewujudkan perlindungan konsumen. Nah, kita masuk ke tinjauan pustaka. Perlindungan konsumen di era e-commerce di Indonesia menjadi perhatian penting daripada ahli hukum ekonomi dan kebijakan publik. Nah, para ahli umumnya menyoroti beberapa aspek penting yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam perdagangan elektronik, baik dari sisi regulasi, praktik penegak hukum, hingga kesiapan infrastruktur teknologi. Nah, berikut ini ada beberapa para ahli mengenai perlindungan konsumen di era e-commerce di Indonesia. Yang pertama itu menurut Dr. Aryawan Gunadi, SH.MH, seorang ahli hukum menyoroti bahwa banyak kasus pelanggaran hak konsumen dalam transaksi e-commerce yang terjadi yang tidak diselesaikan dengan baik karena lemahnya penegakan hukum. Hal ini diperparah oleh minimnya sumber daya di lembaga pengawas dan kurangnya kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban mereka kepada konsumen. Nah, menurut Prof. Dr. Erman Rajaguguk, pakar hukum perdagangan, meskipun regulasi seperti Undang-Undang ITE sudah mengatur perlindungan transaksi elektronik, dalam praktiknya penegakan hukum terhadap penipuan dan pelanggaran transaksi e-commerce masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal aksesibilitas hukum bagi konsumen di daerah terpencil. Nah, kita masuk ke pembahasan. Yang pertama itu bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi elektronik. Nah, perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi elektronik atau e-commerce menjadi krusial seiring dengan meningkatnya transaksi digital. Pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia, telah menerapkan berbagai regulasi untuk menjamin hak-hak konsumen terlindungi saat berbelanja online. Berikut adalah beberapa aspek penting mengenai perlindungan hukum konsumen dalam transaksi elektronik. Nah, yang pertama itu hak konsumen yang dijamin oleh undang-undang. Yang kedua, Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Poin ketiga, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008. Di poin keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Nah, yang kelima, perlindungan data pribadi. Nah, kita masuk ke pokok pembahasan kedua. Mengapa konsumen di Indonesia masih kesulitan mendapatkan perlindungan di bidang
perlindungan konsumen. Nah, meskipun regulasi perlindungan konsumen di Indonesia sudah ada, konsumen masih menghadapi berbagai kesulitan dalam mendapatkan perlindungan yang memadai. Nah, di sini ada beberapa poin juga. Poin pertama itu kurangnya kesadaran konsumen tentang hak-hak mereka. Poin kedua, penegakan hukum yang lemah. Poin ketiga, proses pengaduan yang rumit dan berbelit. Poin keempat, lemahnya sanksi bagi pelaku usaha. Poin kelima, perlindungan data pribadi yang lemah. Poin keenam, ketidakseimbangan kekuatan antara konsumen dan pelaku usaha. Di poin ketujuh, ketidakefektifan dalam pengawasan produk palsu atau cacat. Nah, kita lanjut ke pokok pembahasan ketiga. Apa upaya pemerintah untuk mewujudkan perlindungan konsumen? Nah, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan perlindungan konsumen, terutama di era e-commerce yang terus berkembang pesat. Nah, langkah-langkah ini melibatkan penerapan regulasi, pembentukan lembaga pengawas, pengembangan infrastruktur untuk penyelesaian sengketa, serta kampanye edukasi bagi konsumen dan pelaku usaha. Nah, berikut ini ada beberapa poin juga. Poin pertama, penerapan penguatan regulasi. Di poin kedua, pembentukan lembaga pengawas dan penyelesaian sengketa. Di poin ketiga, pengawasan terhadap pelaku usaha dan platform e-commerce. Di poin keempat, sosialisasi dan edukasi konsumen. Di poin kelima, meningkatkan infrastruktur teknologi untuk penyelesaian sengketa. Poin keenam, kerjasama antara negara-negara lain dalam perlindungan konsumen. Nah, kita masuk ke kesimpulannya. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi elektronik mencakup berbagai aspek, mulai dari hak atas informasi yang jelas, keamanan data pribadi, hingga hak atas ganti rugi dan penyelesaian sengketa. Pemerintah dan pelaku usaha e-commerce wajib memastikan bahwa transaksi elektronik dilakukan secara adil, aman, dan transparan demi menjamin kepercayaan konsumen di era digital. Upaya pemerintah dalam mewujudkan perlindungan konsumen melibatkan kombinasi regulasi yang komprehensif, pengawasan yang ketat, sosialisasi publik, dengan kerjasama antara berbagai pihak termasuk konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Diharapkan perlindungan konsumen dapat terwujud secara lebih efektif di tengah pesatnya perkembangan e-commerce di Indonesia. Nah, untuk sarannya, pemerintah perlu memperkuat dan memperbarui regulasi perlindungan konsumen di era e-commerce untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Nah, di sini juga ada beberapa poin. Nah, poin pertama itu peningkatan penegakan hukum. Poin kedua, regulasi khusus untuk platform e-commerce. Poin ketiga, perlindungan data pribadi yang lebih kuat. Di poin keempat, penyelesaian sengketa secara digital. Nah, poin kelima, edukasi dan literasi digital untuk konsumen. Nah, di sini saya akan menambahkan dari menurut saya pribadi, edukasi dan kesadaran konsumen. Pemerintah perlu meningkatkan kesadaran konsumen mengenai hak-hak mereka melalui kampanye edukasi publik. Ini dapat dilakukan melalui media sosial, televisi, serta program pendidikan di sekolah dan universitas. Edukasi mengenai cara melaporkan pelanggaran dan melindungi diri penipuan juga penting. Nah, saya ingin menambahkan lagi penyederhanaan proses pengaduan konsumen. Proses pengaduan harus lebih mudah, cepat, dan transparan. Pengembangan sistem pengaduan online yang terintegrasi bisa memudahkan konsumen dalam melaporkan kasus pelanggaran dengan tindak lanjut yang cepat dan transparan. Nah, kolaborasi dengan pelaku usaha dan lembaga internasional juga sangat penting. Pemerintah dapat bekerja sama dengan asosiasi pelaku usaha untuk memastikan bahwa regulasi yang diterapkan juga dapat dilaksanakan oleh pelaku usaha dengan baik. Nah, saya mau menambahkan lagi penguatan perlindungan di sektor digital. Mengingat pesatnya pertumbuhan transaksi digital, regulasi harus mencakup perlindungan terhadap transaksi online, perlindungan data pribadi, dan pencegahan penipuan daring. Penguatan regulasi terkait keamanan cyber juga menjadi prioritas. Nah, pemerintah juga dapat meningkatkan kapasitas lembaga perlindungan konsumen. Lembaga perlindungan konsumen yang ada
harus diberikan sumber daya yang memadai, baik dalam bentuk pendanaan, infrastruktur, maupun tenaga ahli, agar mampu menjalankan tugasnya dengan optimal. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.